Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Masih semangat dong? Yuk kita sama-sama muji Tuhan. Walaupun kita semua ibadah dari rumah masing-masing, kayak kita percaya Tuhan Yesus mau memberkati kita. Amin. Kita angkat satu pujian ini sama-sama dari hati kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Yesus, kami percaya kuasa-Mu melindungi kami satu-satu persatu Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu ada setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Kau berkati kami, Kau memberikan kami kekuatan kesehatan yang baru setiap harinya. Sekarang kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Kau memberkati Tuhan, supaya fisik ini terus kuat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, yang diucapkan syukur kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, masih semangat memuji Tuhan kan teman-teman? Yuk, satu lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Ayo bangkit berdiri dulu semuanya, semangat, makin semangat. Kita angkat pujian ini sama-sama yuk. Tepuk tangannya teman-teman.
usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sembah Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom. Apa kabar semua teman-teman Jesse, GBI Lewi Pondok Gede? Semua semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di dalam kondisi seperti ini kita semua patuh dan taat sama peraturan pemerintah terkait PSBB. Kita tetap akan melakukan ibadah online di rumah. Oke teman-teman, sebelum memulai, aku akan memperkenalkan diri aku dulu. Oke, nama saya Robert Wibowo Hutapea. Saya melayani di bawah penggembalaan GBI Lewi Pondok Gede. Salam kenal ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, siapkan hati dan pikiran kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman. Kali ini tema yang akan aku bawakan, temanya adalah menjadi generasi Yeremia di akhir zaman yang lebih daripada pemenang. Ulangin ya, tema kali ini adalah menjadi generasi Yeremia di akhir zaman yang lebih daripada pemenang. Oke? Siap ya teman-teman ya? Kalau di depan
teman-teman ada pisang goreng, pempek, atau ongol-ongol, ya monggo silakan. Tapi jangan lupa kirim ke sini ya, kecuali ongol-ongol. Oke? Kita masuk dalam firman ya. Sebelum kita mulai, aku mau tanya teman-teman dulu nih. Teman-teman di JC sekarang udah memiliki apa aja sih dalam kehidupan teman-teman? Misalnya teman-teman pasti udah ada yang motor kan? Udah ada juga yang memiliki handphone. Udah juga ada yang memiliki kamar sendiri. Udah juga ada yang memiliki misalnya nih pacar. Nah, itu adalah jenis kepemilikan yang untuk kehidupan pribadi teman-teman. Nah, pertanyaan aku adalah, apa yang harus dimiliki anak muda untuk menjadi generasi Yeremia di akhir zaman? Kira-kira teman-teman bisa tahu nggak apa yang harus dimiliki? Kita bahas ya sama-sama ya. Ada 3 hal teman-teman yang aku mau memberikan kepada teman-teman. Apa kita nih sebagai angkatan muda yang harus dimiliki untuk menjadi generasi Yeremia akhir zaman? Pertama, kita harus memiliki kehidupan rohani yang kuat. Nah, memiliki kehidupan rohani yang kuat, aku mau tanya teman-teman nih, memiliki kehidupan rohani yang kuat itu terkait 2 hal nih teman-teman. Apakah kita sudah memiliki pertobatan atau belum? Ya, nah, terkait dengan pertobatan, kita baca firman yuk. Aku mau ambil dari Amsal 28 ayat 13. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Nah, Amsal 28 ayat 13. Kira-kira begini bunyinya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Pertanyaannya teman-teman, teman-teman ketika memiliki dosa atau kesalahan, pertanyaannya teman-teman sudah mengakui atau belum? Misal ya, dulu saya itu punya pacar banyak, playboy. Nah, ketika hidupnya belum bertobat, saya tidak mengakui itu sebagai kesalahan. Saya tidak mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang harus ada pertobatan. Nah, itu contoh 1 ya. Contoh 2 misalnya, ya puji Tuhan sampai detik ini nih, aku belum pernah teman-teman cobain yang namanya rokok. Cuman ada beberapa orang yang mungkin belum menyadari bahwa merokok itu sebenarnya salah di hadapan Tuhan. Dan itu juga memerlukan yang namanya pertobatan. Nah, hal ini yang kadang-kadang seperti dikabarkan oleh firman tadi, Amsal 28 ayat 13, kalau tidak diperkatakan diakui, kita tidak akan beruntung teman-teman. Ngenes kan? Gak beruntung. Firman Tuhan bilang, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan itu sifatnya ya dan amin. Jadi manut aja. Ya bos, kalau teman-teman sekarang di dalam pergumulan, iya bang, aku sekarang masih asik merokok nih, atau iya bang, aku masih suka kasih PHP ke laki atau ke perempuan. Gimana ya bang ya? Bertobat. Iya bang, aku sekarang masih suka nonton blue film. Gimana ya bang? Bertobat. Nah teman-teman, fokus kita adalah kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Kalau nggak bertobat nggak akan disayang. Masalahnya,
kalau kita tidak bertobat, dekatnya bukan sama Tuhan, dekatnya sama siapa dong? Ya pasti sama setan kan? Kecuali itu pilihan teman-teman mau dekatnya sama setan, saya nggak ikut-ikutan. Tapi di sini saya sebagai kakak kalian, abang kalian, saya juga sudah mengalami hal-hal yang dulu tidak mengalami pertobatan, dan saya tahu itu hal yang tidak benar, dan saya sudah hidup baru. Saya menyampaikan, sebaiknya teman-teman detik ini juga mau mengakui dan mau bertobat. Ya teman-teman ya, apapun itu, yang tahu hanya teman-teman dan Tuhan Yesus. Oke teman-teman, ingat ya, fokus pertama untuk yang dimiliki seorang generasi Yeremia akhir zaman itu adalah kita harus memiliki kehidupan rohani yang kuat. Dasarnya harus ada pertobatan. Setelah kalian punya pertobatan, nggak diem gitu juga aja, teman-teman. Nggak kalian dalam posisi hidup yang stagnan. Maksudnya, iya nih Tuhan, aku udah nggak kasih PHP lagi, aku nggak nonton film lagi, aku nggak ngerokok lagi. Tapi kalian nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan juga. Seperti kalian harus giat baca firman, kalian harus punya jam doa, teman-teman harus punya juga kerinduan dan kesenangan dalam memuji menyembah Tuhan. Oke teman-teman, semangat ya. Kita sekarang masuk ke poin kedua. Poin keduanya adalah kita harus memiliki visi, misi, dan prioritas hidup yang jelas. Yuk sama-sama kita buka ya, Matius 28 ayat 18. Ini tentang amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Ini amanat agung Tuhan Yesus ya teman-teman, adik-adikku. Hidup kita saat ini teman-teman duduk, saat ini teman-teman berdiri, saat ini teman pakai kaos, saat ini teman-teman pakai meja, saat ini teman-teman bernafas, fokusnya adalah untuk Tuhan. Nah, apa sih yang fokusnya untuk Tuhan? Ya itu tadi amanat agung, bahwa Tuhan Yesus mengajar kita untuk menjadi pelaku firman dan mengabarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan bilang, terakhirnya Tuhan bilang apa? Dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin ya. Tuhan kita dahsyat loh, dahsyat banget. Nah, kita semua sekarang dalam proses dimana ada yang kuliah, ada yang SMA. Duh bang, jauh banget bang, mikirin kayak begitu bang. Mau apa? Mau sampai menginjili sampai ke ujung-ujung bumi pada akhir zaman. Kejauhan bang. Tunggu dulu. Ingat, di poin pertama tadi, ketika kita mengalami pertobatan teman-teman, ada satu hal firman yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu, tahu nggak apa teman-teman? Ketika satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Jadi terkait dengan visi misi yang tadi aku jelasin, nggak usah kita ngimpi sampai ke ujung-ujung bumi, tapi ketika kita bertobat, percaya teman-teman, Tuhan akan pakai kita untuk melayani seisi rumah. Supaya apa? Supaya seisi rumah juga bertobat. Dan konteksnya, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan loh. Iya bang, bener bang, saya ada hubungan yang gak baik sama mama, saya gak deket sama papa. Teman-teman, yang tadi aku bilang itu adalah janji Tuhan. Ketika teman-teman sekarang dalam posisi yang terjepit, hubungan rumah kurang baik, dengan kakak, adik, orang tua kurang baik, ingat, ketika teman-teman mau mengambil keputusan untuk bertobat, ingat janji Tuhan yang tadi aku sebut ya. Ketika satu orang bertobat,
seisi rumah akan diselamatkan. Itu janji Tuhan loh. Dan aku pun puji Tuhan udah mengalami, teman-teman. Jadi aku sekarang jadi marketingnya Tuhan Yesus nih, marketingnya kebenaran firman. Karena marketing itu sifatnya sudah merasakan apa yang dijanjikan. Aku sudah merasakan bagaimana keluarga aku dipulihkan, bagaimana hidupku sudah dipulihkan. Hidupku yang dulu penuh dengan keburukan, dengan luka dan kepahitan, tapi Tuhan pulihkan. Hanya kuasa Roh Kudus, teman-teman, yang bisa dan memampukan kita untuk pulih di dalam hidup ini. Mau pulih, teman-teman? Mau hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, teman-teman? Mau keluarganya mengalami pertobatan nggak, teman-teman? Mau? Benar? Siap ya? Kita sama-sama ambil komitmen. Ambil komitmen. Ya Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Ya Tuhan, aku mau fokus visi misiku dan memprioritaskan hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya teman-teman ya. Satu lagi nih, aku mau bagiin tentang prioritas di dalam kehidupan orang beriman. Kita ambil di Matius 4 ayat 18 sampai 20. Aku nggak usah bacain ya, tapi teman-teman bisa baca. Di Matius 4 ayat 18-20 itu ada situasi di mana Petrus ketika datang, Tuhan Yesus, gurunya datang. Tuhan Yesus ngomong begini ke Petrus. "Hei Petrus, kemarilah," katanya Tuhan gitu. "Engkau tidak lagi jadi penjala ikan. Engkau akan jadi penjala manusia." Kalau teman-teman baca nih, ya iseng aja nih teman-teman, benar nggak sih omongan Bang Robert? Buka aja nanti Matius 4 ayat 18-20. Petrus pada saat itu langsung beranjak. Panggilan gue nih. Nah, itu yang tadi aku maksud, prioritas hidupnya tuh sudah jelas. Ketika Petrus yang jadi nelayan, banting tulang, pagi, siang, malam. Nelayan ada yang malam-malam loh, tergantung dia mau ngambil ikan di barat, timur, apa, kita nggak tahu, dia kadang-kadang berangkat sampai malam. Banting tulang, tapi ketika dia dipanggil gurunya, dipanggil Tuhannya, engkau nggak lagi jadi penjala ikan, kau akan menjadi penjala manusia. Langsung dia bergegas. Aku mau kita dan teman-teman nih, semua yang nonton, panggilannya, responnya sama seperti Petrus. Langsung bergerak. Oh iya Tuhan, ayo, semangat. Modalnya anak muda itu harus semangat loh. Karena yang manggil itu yang punya bumi dan langit. Jadi harus semangat. Yes Tuhan. Kalau kalian dipanggil sama guru aja nih atau kepala sekolah aja, kalian semangat kan? Iya Pak, siap. Ya Pak. Atau dipanggil pacar misalnya, ya yang, oke ya, siap gitu. Ini yang punya langit, bos. Kalian dipanggil untuk menjadi generasi Yeremia akhir zaman. Kalian harusnya siap. Itu seperti layaknya Petrus ketika dipanggil Tuhan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, kalian harus memiliki komunitas rohani dan penggembalaan di gereja lokal. Aku bahas satu poin dulu ya. Kenapa harus memiliki komunitas rohani? Karena firman Tuhan Yesus jelas bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau memang kalian sekarang merasa punya pergaulan yang dimana kalian gak menampakkan hasil yang positif, minimal banget, kalian kurang bisa dapat respon yang baik di keluarga, minimal dari orang tua, itu kalian sudah harus remind, bertanya dengan diri sendiri, ini pergaulan gue bener nggak ya? Saya nih aktif di partai politik dan saya suka berorganisasi. Saya bisa melihat temen yang membawa saya menjadi pribadi yang baik
atau menjadi pribadi yang tidak baik. Dan saya selalu berpegang sama kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang baik itu pasti berasal Tuhan, baik dan benar itu berasal dari Tuhan. Yang tidak benar itu sudah pasti bukan berasal dari Tuhan. Dan kita harus berani, teman-teman, menyatakan sikap dengan tegas. Ketika itu tidak membawa dampak positif, say no. Katakan tidak. Kita hanya perlu untuk semakin serupa dan segambar dengan Yesus Kristus melalui firman. Oke teman-teman ya, kalian harus mulai terlibat dengan komunitas rohani. Di gereja kita ada cool. Tanya gembala-gembala cool di gereja kita, kalian kenal siapa di JC? Tanya dong, rumah gue di sini nih, mau cool ikut di mana ya? Gitu. Kalian harus terlibat di cool, teman-teman. Cool itu di mana tempat kita bisa sharing. Cool itu di tempat di mana kita bisa saling menuangkan isi hati kita. Cool itu di mana tempat kita bisa saling menguatkan teman-teman kita yang ketika mereka dalam kesusahan. Ya teman-teman ya. Paling kalau memang tidak ada cool, ya kalian harus ikut ke ibadah. Tapi feeling saya kalian rumahnya di sekitaran Pondok Gede pasti ada cool, karena cool kita di GBI Lewi Pondok Gede banyak. Jadi harus terlibat, terserap dalam cool. Komitmennya pertama, mengalami pertobatan. Akuin dulu salahnya, sadar itu salah, baru mau bertobat. Kedua, kalian harus belajar komitmen untuk fokus visi misi dan prioritas kalian tuh apa dalam hidup. Terakhir yang ketiga, aku ingetin lagi bahwa kita semua harus bertumbuh di dalam komunitas rohani. Bisa di cool dan terlibat di dalam pelayanan gereja. Ya, kita bersatu dalam doa yuk. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Kau boleh sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Ya Bapa, urapi Tuhan anak-anak-Mu yang menonton saluran ini ya Tuhan Yesus. Urapi mereka Tuhan. Apapun yang mereka perbuat ya Tuhan, di masa-masa muda ini ya Tuhan, Engkau bimbing Tuhan. Engkau bersuara di hati mereka Tuhan. Apa yang baik dan yang tidak baik Tuhan Yesus, Engkau berkata Tuhan, berkata semakin kuat Tuhan di dalam hati mereka Tuhan, bahwa ya aku berkenan, bahwa ya aku tidak berkenan. Urapi mereka Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan, bahwa mereka Engkau panggil, Engkau pilih Tuhan untuk menjadi generasi Yeremia akhir zaman. Engkau pilih mereka Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu sampai ke ujung-ujung bumi ya Tuhan Yesus. Berkati itu mereka Tuhan, berkati pendidikan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan Yesus, berkati apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin.